Shalom, selamat hari Tuhan. Kita ketemu lagi di Kebaktian Online Sunday School GPBSI. Anak-anak, gimana kabar kalian? Pasti sehat-sehat semua ya. Nah, kita ketemu lagi berarti hari ini hari apa? Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Ya, hari ini harinya Tuhan. Saatnya kita untuk menyembah Tuhan. Oke, sekarang semuanya duduk yang manis. Kita harus fokus, jangan sampai jalan-jalan atau makan atau minum susu. Jangan ya. Kita harus duduk yang manis dan bisa fokus pada ibadah. Nah, kita mau awali dengan puji-pujian, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tangannya dilipat dan tutup matanya. Kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur atas hari ini. Di hari Sabat-Mu kami masih bisa beribadah lagi walaupun dari rumah kami masing-masing. Allah Bapa, kami mau memulaikan ibadah dengan puji-pujian. Kiranya puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu. Bapa, kiranya lewat pujian hati kami bisa disiapkan untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa di surga, Kau berkati dari awal sampai akhir ibadah hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kita mau nyanyi 2 lagu. Lagu pertama kita nyanyi I love you Jesus, deep down in my heart. Lagu kedua kita nyanyi manusia pertama Adam, set benih yang lain. Masih pada ingat lagunya kan? Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Deep down
Anak-anak, sekarang kita mau baca Alkitab. Ambil semuanya Alkitabnya. Udah? Buka Imamat pasal 23 ayat 20 sampai 21. Kita baca sama-sama ya. Imam harus mengunjukkan semuanya beserta roti hulu hasil itu sebagai persembahan wujukan di hadapan Tuhan beserta kedua ekor domba itu. Semuanya itu haruslah menjadi persembahan kudus bagi Tuhan dan adalah bagian imam. Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun. Nah, sebelum dengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena hari ini di hari Sabatmu kami masih bisa beribadah lagi walaupun dari rumah kami masing-masing. Bapa, terima kasih karena Engkau telah menjaga dan menyertai kami sepanjang minggu yang lalu sehingga hari ini kami masih bisa diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman. Bapa di surga, kirimkan Roh Kudus-Mu, buka mata, telinga, dan hati kami, agar setiap firman yang disampaikan kami bisa mengerti, walaupun kami masih kecil. Kiranya firman itu bisa bertumbuh dan berbuah hal-hal yang baik yang menyenangkan hati-Mu. Bapa di surga, berkati Ibu Guru Christine yang akan menyampaikan firman, agar dia bisa menyampaikan firman sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga teman-teman kami yang mungkin hari ini lagi sakit, kiranya Bapa sembuhkan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak, apa kabar semuanya? Bu Guru harap kalian tetap sehat ya di rumah. Nah, apakah sudah siap semua? Sudah duduk yang rapi, tidak sambil makan, tidak sambil main. Harus fokus karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Bu Guru Christine akan membawakan firman dengan judul Hari Pentakosta. Nah, tadi sudah dibacakan ya ayatnya, Imamat 23 ayat 20 sampai 21. Apakah kalian ingat saat bangsa Israel di Mesir? Nah, waktu itu bangsa Israel diperbudak di Mesir, disiksa, disuruh bangun piramid, patung. Nah, akhirnya Allah menolong bangsa Israel dengan membebaskan dari Mesir. Mereka melewati padang gurun yang dipimpin oleh siapa? Apakah masih ingat? Oleh Musa. Nah, pada saat melewati padang gurun, akhirnya mereka masuk ke tanah Kanaan, tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Kemudian bangsa Israel bersyukur. Mereka bersyukur atas keselamatan yang Tuhan telah berikan, yaitu dengan memberikan seberkas hasil pertamanya dari penuaian kepada Tuhan. Misalnya jika mereka berkebun, kemudian ada hasilnya, buah-buahannya. Untuk pertama kali mereka mempersembahkan kepada Allah. Nah, itu adalah disebut hari raya syukur penuaian jelai. Karena Tuhan berfirman kepada Musa di ayat Imamat 23 ayat 10. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Penuaian jelai ini adalah ucapan syukur kita.
kepada Tuhan. Dan dengan iman, apakah kita bisa bersyukur dengan hati kita? Lalu Yesus datang ke bumi ini untuk siapa ya? Untuk menyelamatkan kita semua. Kemudian Yesus mati di kayu salib dan kemudian bangkit di hari ketiga. Dan 50 hari setelah kebangkitan Yesus, Roh Kudus turun. Maka disebut hari Pentakosta. Pada saat hari Pentakosta itu, murid-murid Yesus dan orang-orang yang percaya berkumpul dan berdoa. Allah mengirimkan Roh Kudus untuk menyampaikan firman dan mendirikan gereja. Lewat gereja, banyak orang yang percaya kepada Yesus dan menjadi buah-buah pertama. Apakah kita sudah bersyukur karena Tuhan telah menyelamatkan kita? Bu Guru harap kalian selalu bersyukur dan selalu berdoa. Jangan lupa ya. Dan kemudian ada loh yang bisa kita lakukan dengan cara membawa saudara-saudara kita, teman-teman kita, atau opa, nenek. Nah, yang belum percaya kepada Tuhan, belum pernah ke gereja, maka kita bisa bawa mereka. Yuk datang yuk ke gereja, atau kita bisa ceritain firman yang telah kita dapat. Nah, itu adalah sebagai buah syukur kita dan menjadi buah penginjilan, dan Tuhan pasti akan senang. Saat kita menerima firman, Roh Kudus akan turun seperti kalian sekarang sedang mendengarkan firman dengan fokus, tidak main-main, dan Roh Kudus akan datang kepada kita. Nah, tapi jika ada yang tidak fokus dan main-main, cuman dengerin sekilas aja, maka Roh Kudus tidak akan turun. Nah, tapi kalau misalnya sikap kita mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh, Roh Kudus akan turun dan hati kita pun penuh Roh Kudus. Maka kehidupan kita dalam sehari-hari dari Senin sampai Minggu kita akan selalu diberkati dan hati kita tidak ada celah untuk berbuat dosa, dan kalian akan menjadi menang atas dosa. Apakah kalian mau? Mau kan? Kalau begitu pada saat kita mendengarkan firman, sikap kita harus sungguh-sungguh ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih Bapa untuk ibadah di hari ini. Terima kasih kami masih dapat diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu walau secara online. Bapa, bantu kami Bapa, jadikan kami menjadi anak yang selalu taat kepada firman-Mu dan memiliki pribadi yang baik dan jauh dari dosa. Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya Kau terima dan kuduskan persembahan kami Bapa, agar dapat dipakai untuk setiap penyebaran firman-Mu. Bapa, berkati juga untuk orang tua kami yang telah menyediakan persembahan ini. Kiranya Kau selalu beri kesehatan dan melancarkan setiap kerjaan, bisnis dan usahanya Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, tadi kita udah nyanyi pujian, kita udah dengarkan firman Tuhan, udah kasih persembahan. Nah, sekarang kita mau tutup ibadah hari ini dengan doa Bapa kami. Tangannya dilipat dan tutup matanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.